Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwandi di perjalanan Kojah Sastra untuk kesempatan kali ini. Malam Jumat tanggal 13 bulan November 2025 Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini selama 2 jam kita akan ngobrol seputar kesusastraan dan literasi. Nah, malam hari ini sebenarnya saya tidak siaran sendirian, tetapi akan ditemani oleh kawan-kawan dari Teater Zenit UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias UIN Gus Dur. Nah, apa sih yang mau kita bahas? Nah, yang mau kita bahas tentang rencana mereka yang akan menggelar pertunjukan drama tari Anoman Obong. Nah, kenapa saya ingin menghadirkan mereka? Karena saya penasaran nih persepsi ataupun interpretasi mereka tentang kisah epos. Ya, kalau kita bicara tentang Anoman Obong, pasti kita tidak akan lepas dari epos Ramayana ya. Salah satu epos megah ya, yang sangat populer di dunia, dan ini mengisahkan tentang perjalanan cinta antara Rama Wijaya dengan Dewi Sinta. Nah, secara singkat sih ini ngomongin, ya kalau secara kasat mata sih ngomongin soal perjalanan cinta. Tetapi sebenarnya di dalamnya banyak sekali unsur-unsur yang saya kira juga patut untuk kita gali lebih dalam. Nah, malam hari ini saya ingin ajak kawan-kawan kita dari Teater Zenit ini untuk bisa, yuk kita ngobrolin soal itu dan apa nih yang bisa kita obrolkan selama 2 jam ke depan. Dan ini kawan, Anda juga punya hak ya untuk ikutan bergabung, nimbrung di sini, baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 untuk memberikan respon atas apa yang kita bahas pada edisi kali ini, edisi ke-260 Kojah Sastra. Baik, pokoknya ditunggu respon dari Anda. Mau kirim WA juga boleh di 0855420912 ya. Mau telepon juga oke aja di 0285424474 ya. Pokoknya ditunggu respon dari Anda. Nah, mungkin kawan-kawan ini masih dalam perjalanan dan sambil menunggu mereka di perjalanan sampai ke lokasi ya, sampai ke studio. Satu lagu dulu deh, persembahan untuk Anda kali ini dari Jogja Hip Hop Foundation, Sembah Rogo, untuk Anda di kesempatan malam hari ini di Kojah Sastra, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Y'all get ready to put y'all up on something, man.
Iki sukmaku ragaku iki rasaku kowe kena orang gugu ning aja maido aku sukma iku semar rasa iku samar dadi wong sing sabar aja waton sangar ning aku ra bakal tekan liwat dalan samar mergo kahanan saiki rekoso diudar yen aku ora tekenan ragaku sing kasar kan uga tansah kelingan dinemu ing nalar ragaku dudu pepalang lan dudu alangan mula ragaku tak eman jaga kasarasan ragaku iku dalaning gayuh kasampurnan ning dudu kasampurnan urip kang nyembah kadonyan dudu sembah somo dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah roko dudu sembah somo dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah roko alus sing sukmaku coba tak rogoe supaya iso ngroko kepiye carane yo iku dadi rogoe ning kene rogo sukma dadi rogo yo iku tegese rogo sok kesasar kudu wani sabar agak kasar sabar kudu wani badar rogo cilik ringkih aja sok kumete kudu ngati-ati ben ape wekasane sukma arep tak rogoku sing tak trimo aja do seneng koro lan tumindak curiko kareping rogo sukma malah nemoni rogo yo wis ora apa-apa kuwi tetep tak tonton sembah sukma dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah rogo dudu sembah sukma dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah rogo asor sing tegese gak ada pasoran sukma sing aluhur sukmaning kamulyan bakal luhur mulya yen iso legowo ora bakal mulya yen mung sulaya dalan kamulyan nirek kadonyan aja nganti doyan rugi ning liyan rasa dipengin rasa dipangan golek katresnan kaya kaswargan tak rogo sukmaku tak trimo ragaku yo iku aku lan nepsuku aku nemu sukma sing tekenan rogo yo kuwi sajane sejati ning rasa sembah sukma dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah rogo dudu sembah sukma dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah rogo dudu sembah sukma dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah rogo dudu sembah sukma dudu sembah rasa nanging aku arep lakoni sembah rogo yang penuh inspirasi. Malam yang bikin kamu ketagihan. Sorry, salah baca skrip iklan nih. Ini nih yang bener. Yuk kita mulai lagi ya. Ingin obrolan yang penuh inspirasi? Ingin obrolan yang bikin kaya pengetahuan? Atau ingin juga obrolan yang seru di malam Jumat? Pantengin aja FM 91,2 Radio Kota Batik. Ada Koja Sastra, obrolan asik seputar literasi. Kamu bisa ikutan gabung via telepon di 0285 424 474 atau via WA di 0855 420 912. Catat ya, Koja Sastra. Tiap Kamis malam mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2
Radio Kota Batu. Salam sastra, salam Koja Sastra. Kadang marah-marah, pusing kepala. Kadang hidup memang gila. Ku nikmati pagi hari ini. Selangkah lagi menuju puncak tertinggi. Yo, anak band punya lagu keren tapi belum banyak yang denger. Pengen eksis tapi nggak tahu mulai dari mana. Tenang, Indie Vibe siap jadi panggung kamu. Tiap Rabu malam jam 7 sampai 8, 2 minggu sekali, Radio Kota Batik bakal hadirkan musik indie lokal Pekalongan dan sekitarnya. Kita akan ngobrol, kita kenalan, kita angkat cerita kamu ke udara. So, kamu bagian dari band indie dan pengen ikutan siaran? Langsung aja hubungi di 0285 424 474 atau WhatsApp 0855 4200912. Jangan cuma jadi pendengar, jadilah suara yang didengar. Indie Vibes, tempat musik lokal naik level. Bro, ada cemilan enak nggak? Laper nih. Cobain Elafras dong, fish roll-nya mantap banget. Enak, ekonomis, dan isinya lebih banyak. Serius, rasanya premium gini. Fish roll Elafras, frozen seafood yang enak, sehat, dan praktis. Pas buat anak muda, pas buat semua. Dari laut kita, untuk meja makan Anda. Elafras selalu jadi pilihan. Dapatkan di toko frozen di pasar-pasar tradisional. Elafras, rasanya mantap. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Disebut tondo perang kawiwitan. Jenderal Bismo siap siyogo atur pasukan. Kurupati walang kerik mripate mendelik. Aswatama ngelus sake ngombe Jawa sithik. Kresna medhar kaweruh bab pegawat Gita. Arjuna ngangkat gandewa pasukan siyaga. Kuntadewa donga matek kaji mring kuwasa. Bratasena siap-siap tangan gegem gada. Jenderal Bismo gugur dijemparing Srikandi. Mergo sumpah sekti Dewi Amba sing nyawiji. Durna sing nganeni dadi senopati. Dina kaping 15 begawan Durna Seda. Sumpah ing Drupada manjing Trisna Jumena. Aswatama nesu pisuwe sak alu-alu. Ucap sumpah bales dendam bakal luwih jeru. Bratayuda kritane para satria. Mlebu dina 13 Jayadrata panas.
Aji Pamungkas Pandhawa dilipas Abimanyu lelayu banjur gerak maju gugur mancing perang raka kepak peluru Arjuna ora trimo banjur ucap sabda Sri Kresna tumindak pungkas Raden Jayadrata malam 16 Kurawa ngumbar angkara gugur Gatotkaca ing kuntane Basukarna dina kaping 17 Karna tanding arane gugur ing Palagan musuh Janaka adine Dursasana Durma Kati Citraksa Sengkuni kabeh padha mati lawan priya Jodipati pungkasane yuda menang dadi carita Prabu Salya ninggal ketombak Yudhistira Duryudana gugur kagata Werkudara akhir ceritane dadi tentrem jagate Bratayuda kritane para satriya Bratayuda dadi garis sing jauh Ya, balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan ya, dua lagu sudah hadir ke ruang dengar Anda. Tadi ada Sembah Rogo dari Jogja Hip Hop Foundation, dan yang kedua Bratayuda dari Kajawi. Nah, ini grup-grup hip hop, grup-grup hip hopnya ala Jogja. Wah, memang ya, kalau kita bicara tentang hip hopnya Jogja seru juga sih. Ada juga banyak sih sebenarnya kelompok-kelompok hip hop yang kemudian menampilkan atau mencoba untuk mengelaborasikan kekayaan ataupun kearifan lokal di Jawa terutama, yang kemudian diinterpretasikan ke dalam bentuk lagu hip hop. Tapi malam hari ini kita Koja Sastra kedatangan bintang tamu spesial dari kawan-kawan Teater Zenit yang akan mencoba menginterpretasikan sebuah kisah epos besar Ramayana yang kemudian ditampilkan dalam bentuk drama tari, judulnya Anoman Obong. Nah, sudah hadir malam hari ini di studio dua bintang tamu kita yang spesial, cantik-cantik lagi. Selamat malam. Kok lemes sih? Aduh, jangan lemes dong. Yang semangat dong. Anak teater itu harus dimanapun itu harus pede, harus yakin, harus punya semangat tinggi. Gitu anak teater. Mbak siapa nih? Siapa? Boleh dong dikenalin dulu ke pendengar barangkali. Ya, perkenalkan, saya Dia Rizkyanti. Dia ya. Kalau di Teater Zenit sebagai apa dia? Kalau di Teater Zenit itu udah masuk pengurus di divisi rumah tangga. Divisi rumah tangga berarti ngurusin anak-anak, mandiin gitu ya. Ya, enggak juga. Kan rumah tangga. Oh, bukan ya, maksudnya ngurusin keperluan-keperluan yang ibaratnya harian gitu ya. Ya, yang ada di harian, terus kayak alat-alatnya juga, terus banyak ya. Paling sibuk kayaknya ya di bagian rumah tangga ya, karena harus bekerja ekstra keras, walaupun misalkan walaupun belum ada garapan, mau tidak mau sudah harus setiap saat harus ngecek, ya kan, ya itulah. Dan ini kamu sendirian di bagian rumah tangga ini?
ada anggotanya lain. Berapa sih total anggota di Teater Zenit sekarang? Sekarang itu ada yang pengurus itu ada sekitar 20, terus 20. ada maba itu 20-an juga. Oke, banyak juga ya. Iya. Oke. Lumayan. Lumayan banyak, artinya karena kan gini, untuk mengumpulkan ataupun merekrut teman-teman supaya terutama teman-teman mahasiswa dan Gen Z lagi ya supaya minat di teater itu kan agaknya susah. Ya kan? Iya. Karena teater itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip adalah dunia yang asing, dunia yang boleh dibilang orang selalu mengatakan bahwa anggapan masyarakat terhadap teater itu kan selalu ini apa sih gitu loh. Ya Banyak kan? drama gitu. Iya kan? Padahal yang namanya teater itu menarik. Saya juga dulu aktif di teater sampai sekarang sih. Cuman belum ada garapan. Masih akan mau menggarap. Beberapa waktu lalu juga sempat garap monolog Jenderal Hugeng yang ada untuk pementasan peresmian Monumen Jenderal Hugeng. Itu yang disaksikan langsung sama Pak Kapolri. Wah, nyenengin sih. Tapi ya itu tadi ada deh catatannya. Saya mau menampilkan yang versi lengkapnya. Kalau di ini kan hanya potongan 7 menit doang. Nah, satunya Dea siapa di sebelahnya? Iya, perkenalkan nama aku Zulia Fitrias Oktaviani. Zulia. Biasa disapa Tias. Tias. Iya. Oh, Fitrias ya. Iya. Oke. Di Teater Zenit pegang apa? Aku masih maba, jadi. Oh, maba. Iya. Semester 1? Iya. Wis keren. Dulu juga pernah ikut teater waktu. Belum pernah. Belum, ini baru kali pertama. Iya. Ikut. Wis keren, gila. Kalau dia juga semester berapa? Semester 5. Semester 5. Oh, senior nih. Iya juga. Oh, senior nih. Wah, senior sama juniornya hadir di sini. Nah, artinya kan pasti ada pengalaman-pengalaman menarik yang nanti bisa dibagikan kepada juniornya. Dan aku pingin penasaran sama Zulia. Awal kali tertarik masuk teater apa alasannya? Sebenarnya tuh tertariknya karena aku suka. Kayak dulu waktu di SMA kayak ada drama gitu aku suka. Jadi ini agak tertarik gitu. Kebetulan di kampus ada. Suka main drama apa suka drama gitu? Main drama. Main drama dong. Main drama ya? Iya. Oh, dulu di mana sih SMA-nya? SMA 4 kalau. Oh, SMA 4, muridnya Bu Eva. Iya. Iya sih, kalau SMA 4 kan juga ada ya ruang apresiasi untuk teman-teman berekspresi seni gitu ya. Dulu kan ada yang namanya program P5 gitu ya. Iya. Biasanya menampilkan satu fragmen cerita apa gitu ditampilkan bersama. Keren sih. Ya itulah, tapi disitulah tantangan. Nah, tantangan saya tidak akan bicara soal tantangan. Nah, ketika dulu di SMA kan seperti itu. Nah, terus sudah masuk nih kuliah dan gabung di teater. Apa yang membedakan di SMA dan di kuliah? Sangat beda. Apanya yang beda? Jam belajarnya juga beda. Terus ternyata dosen itu kayak kalau guru kan selalu nyuruh-nyuruh, kayak kalau kita nggak berangkat terus ditanyain, terus kalau dosen terserah gitu. Jadi kayak betul. Benar-benar harus mandiri gitu. Iya, karena kan kalau sudah usia kuliah, usia mahasiswa itu kan berarti dianggapnya orang yang kuliah masuk ke jenjang pendidikan tinggi itu berarti dia sudah tahu kebutuhannya. Nah, makanya dalam menyusun SKS pun kan kita diberi kebebasan untuk ngambil mata kuliah apa aja kan gitu. Karena yang bisa membaca potensi diri seseorang ya dia sendiri. Nah, itu kalau aku di semester 1 masih dipaketin, jadi dipaket. belum ngerasain. Belum, nanti semester 2 baru akan ngerasa. Takut nih tertekan. Oh, enggak usah tertekan. Menurutku kuliah itu malah justru menarik loh, karena saya yang pernah kuliah ya, pernah aja sih. Ya, yang namanya kuliah itu sebenarnya
Justru kita dituntut, bukan dituntut ya, diajarkan tentang bagaimana bersikap dewasa. Artinya dewasa itu berarti kita harus bisa mengukur kemampuan diri, kebutuhan kita. Kalau misalkan kemampuannya di sini dengan kapasitas tertentu, saya harus menambah di bagian mana. Nah, itulah yang kemudian mata kuliah itu kita ambil. Bahkan saya kadang kala ambil mata kuliah itu berulang-ulang, bukan ngulang karena nilai jelek gitu, karena saya pengen ngerti. Makanya lulusnya 7 tahun saya. 14 semester. Kamu jangan ya, jangan sampai 14 semester nanti keburu istilahnya nggak bisa ngejar karir katanya. Oke, ini baru kali pertama ya semester 1 ya. Kesan ketika masuk teater Zenith, apa yang kamu tangkap dengan orang-orangnya, dengan vibe yang dimunculkan lewat circle-nya teater Zenith? Waktu aku masuk teater Zenith itu ya awalnya kan masih canggung gitu kan. Tapi lama-kelamaan aku makin ngerasa ini kayaknya asik nih gitu. Iya, terus juga kayak kekeluargaan juga erat banget gitu. Oh iya, mantap. Ya emang gitu, anak teater harus spirit kekeluargaannya tinggi, memang harusnya begitu ya. Iya. Karena yang diajarkan di dalam teater itu bukan bagaimana menjadi bintang, tetapi bagaimana kemudian menjadi support system. Itu. Oke, nah ini baru di bagian awal dulu deh. Supaya nggak deg-degan dulu ya. Kan baru pertama kan masuk studio. Wah, ini pengalaman pertama dan pasti seru buat kalian. Karena nggak gampang loh. Istilahnya tidak semua orang bisa masuk ke studio ini, ruangan ini, dan bisa tampil di media. Karena orang selalu berpikir bahwa kalau tampil di media itu harus bla 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 gitu kan. Sebenarnya enggak juga. Bergantung dari apa ya yang mau kita bahas. Nah, malam hari ini kita akan bahas rencana dari teman-teman teater Zenith yang akan mementaskan drama tari ya. Iya, drama tari. Drama tari, judulnya apa? Anoman Obong. Anoman Obong, kayak lagunya Inul ya. Iya, Anoman Obong. Oke. Nanti deh ceritanya ya, biar Anda semakin penasaran dan biar Anda juga menyiapkan respon apa nih yang mau disampaikan. Nah, bagi Anda kawan yang masih ngupingin RKB ya malam hari ini dan masih stay tune terus untuk menyimak obrolan kita di Koja Sastra. Nah, bisa ya ikutan gabung melalui WhatsApp di 0855420912 atau juga lewat telepon langsung juga nggak apa-apa sih ya di 0285424474. Baik, nah sambil sedikit rehat ya, kita simak terlebih dahulu Jogja Hip Hop Foundation lagi deh, Song of Sabda Tama.
the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabdata. Merapi yo iku, keraton yo iku, segoro yo iku, pancering kuku. Hijel tuwa saka kono dumunungku. Yo ngayo Yogyakarta hati ning rap negeriku. Nagari gemah ripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Satotomo. Merapi ngelingake marang ing Gusti, segoro ngelingake kudu ngidak bumi. Kuwi jiwa Jawi manunggaling kawula Gusti. Balung sungsung dadi ugemi meneka tekad dadi sesanti satu mupatuk sanyaring bumi ditohi pecahing dodo luntaking ludira ngadipati. Negeri merdeka bakal tak belani. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabdata. Merapi horek, laut lindu kedek, angin ribut, udan bledek, todo bumi reresik nandang gawe, marang donya lan menungsane, marang sedulur sikap kudu kajeni lan ngopeni, bumi pertiwi saudara kami yang harus dijaga dan dihormati, menerima sekaligus memberi. Budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabdata. In our land where we stand, never afraid cause we are friends. We live better hand in hand, trying to appreciate and understand why democracy is occupied by oligarchy. Go apa demokrasi nek wong arep do ngapusi. Why religion is only trying to kill humanity. Go apa agama nek wong arep do mateni. Hey, oxymoron, you don't need to teach me. Ora usah nurui mergo ora migunani. What Jogja want is harmony and diversity. Urip iku amle, piye isa ning harmoni. We don't care about what you say, your ready comes words will go away. Cause in this land where we stand, we'll fight to the death until the end. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, this song of Sabdata. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Do you remember biyen sikil kena beling? Malas baca buku? Hah? Sudah bukan zamannya kamu malas baca buku. Sekarang sudah ada kok program spesial literasi persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Namanya Serbuk, Senin Berbuku. Kamu bisa menyimak pembacaan buku selama 2 jam. Nah, kapan tayangnya? Setiap hari Senin, mulai pukul 19.00 sampai 21.00. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya, nama acaranya Serbuk, Senin Berbuku. Ya, apa coba? Serbuk, ya betul. Senin Berbuku. Ya, sekali lagi. Serbuk, iya betul. Senin, bener banget. Senin Berbuku. Ya. Simak. Ya. Di RKB Radio Kota Batik. Iya.
Salamnya buat siapa nih Bapak? Salamnya buat Pak Idris. Terus buat siapa ya? Waduh, kok lupa aku mas. Pengen hafal nama-nama warga RKB? Makanya ikutan dong rutinan warga RKB tiap 2 bulan sekali. Catat tanggalnya ya, Jumat 26 Desember 2025 mulai jam 1 siang di rumahnya Mas Ribut Ahwandi, Kuripan Lor Gang 3 nomor 17. Kumpul warga RKB, banyak hikmahnya. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Awan pengisi lo, pucuk purih.
Yuk balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan masih bersama ya, masih ditemani kawan-kawan dari Teater Zenit UIN Gus Dur Pekalongan. Nah, sekarang kita akan ngobrol seputar yang sedang akan atau yang mau digarap oleh teman-teman Teater Zenit. Nah, yaitu sebuah pementasan drama tari Anoman Obong judulnya ya, benar ya? Betul. Kapan tuh pelaksananya? Tanggal 15 15 November, November ya. Malam Minggu berarti? Betul. Oke, malam Cocok Minggu. buat malam-mingguan. Oh, banget, apalagi di kampus Teater ya. date. Iya betul, teater date. Teater date ya. Jarang-jarang Oke. itu. Betul. Wah, saya mau ngedit sama siapa ya? Nah, saya pengen tahu idenya dari mana sih kok bisa kemudian akhirnya pengen mempersembahkan, kan boleh dibilang drama tari di teater kampus di Pekalongan ya. Pekalongan ini baru kali ini deh. Ya. Teater Zenit baru yang memulai adalah Teater Zenit. Nah, kenapa ambil drama tari? Iya, Kok enggak? awalnya itu kan kayak bingung mau apa ya gitu, mau ngambilin apa lagi gitu kayak, tapi terus cari-cari yang lagi hype itu apa kok, terus ada yang nyeletuk kayak di Jogja aja. Oke, yang di Prambanan iya, itu betul. ya. Terus kayak asik, terus yaudah kita cari-cari kayak itu, akhirnya jadi seperti Anoman Obong. Oh gitu. Ya. Tadinya juga bingung mau yang apa Ramayananya, terus akhirnya jadi yang Anoman Obong biar lebih menarik, ada api-apinya. Oh gitu ya. Iya. Ramayana juga ini. Iya ada. Sama sih tapi nggak tahu. Kalau di Prambanan itu kan didukung juga oleh view-nya yang indah kan, karena di halamannya, di belakang, latar belakangnya ada Candi Sewu gitu kan. Iya. Saya juga pernah menonton dan biasanya dipentaskan pas bulan purnama kalau di Jogja itu di sana. Dan kebetulan waktu datang ke sana ya, saya nonton itu gratis ya. Wow. Enak banget ya. Lebih asik. Ada privilege biasalah. Kan kenal sama teman orang dalam. Enggak sih. Bukan ya, kenal orang dalam, tapi dalam rangka ada misi kebudayaan waktu itu. Terus kemudian saya nonton. Dan yang menarik itu ini pentas kolosal. Nah, saya ingin tahu apakah ini juga akan sama atau mungkin ada perbedaan, apakah ini akan menjadi pementasan yang kolosal dipersembahkan oleh Teater Zenit gitu. Iya sih, kayak soalnya kan ada gabungan dari tari, terus drama sama musik yang kontemporer, juga gabungan dari musik Jawa musik tradisional sama modern gitu. Ada perpaduan di situ ya. Iya. Oke, kalau di ini yang membedakan dengan yang di Prambanan ya. Kalau Prambanan kan full musik tradisional, tapi indah banget loh. Kenapa mengambil apa ya istilahnya jalur musik yang istilahnya tradisi dengan modern dimixkan? Ya soalnya kayak dari pelatihnya juga menyarankan biar ada bedanya gitu. Oh gitu ya. Oh karena itu ya. Alasan itu ya. Menyatukan yang kekinian juga yang modern era sekarang. Iya gitu ya. sih. Oke. Nah ini idenya, aku pengen tahu idenya itu dari siapa, kok bisa tiba-tiba pengen nampilin Anoman Obong aja gitu? Dari siapa tuh waktu itu? Ada sih dari, sebut nama? Oh boleh, nggak apa-apa. Dari Mas Resya itu awalnya kan kayak oh yaudah ini aja kayak asik gitu. Kenapa kok dia kemudian Anoman Obong aja deh, kayaknya ini asik gitu? Asiknya di sisi mananya? Karena kan biasanya Teater Zenit itu tampilnya teater drama gitu ya, drama terus drama, gitu. ya. Terus ini mencoba hal yang baru, penggabungan tari sama drama. Oke.
Oke, nah ini akan jadi pementasan seru. Saya juga penasaran sebenarnya. Nanti akan seperti apa penggarapannya. Stay tune. Saya pengen nonton, makanya saya supaya saya semakin penasaran, saya ajak teman-teman ini hadir di sini karena bagi saya penting juga untuk mengapresiasi upaya atau usaha yang teman-teman lakukan. Nah, kan berarti ini ada konsep, ada naskahnya berupa konsep gitu kan. Nah itu siapa yang bikin untuk Dari konsepnya? naskahnya. Naskahnya itu dari koreografernya sendiri yang buat. Berarti nanti akan ada dialognya gitu atau Iya, gimana? ada. Oke. Pakai bahasa pengantar apa? Pakainya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya? Nggak pakai bahasa Jawa? Enggak. Karena susah. Menyesuaikan zaman sekarang gitu. Ya kan bisa pakai bahasa Jawa, nggak harus bahasa Jawa halus, ngoko aja juga nggak apa-apa gitu Ya, kan. soalnya ada banyak dari yang luar Pekalongan juga kalau pakai bahasa misal Pekalongan kayak nanti yang dari Tegal susah ngimbanginya, kalau pakai bahasa yang ini susah ngimbanginya gitu. Jadi gitu pakai ya? yang Indonesia aja, cari aman. Oh gitu ya. Padahal menarik loh kalau misalkan pakai bahasa lokal ya. Saya pikir nggak masalah, bukan masalah nanti akan paham apa tidak. Saya pernah nih ya baca puisi di depan orang-orang yang bukan orang Indonesia dan mereka adalah penulis semua. Waktu itu ada semacam acara pesta sastra internasional. Ada banyak penyair yang datang ke Indonesia dan saya baca puisi karya saya waktu itu dengan bahasa Indonesia, judulnya Negeri Odong-Odong. Begitu selesai saya baca, terus dua penyair dari India kemudian mendekat. Dia mengatakan pada saya, it's so nice gitu. Saya senang banget dengan pembacaan puisi Anda dan saya ngerasa saya paham biarpun saya tidak mengerti bahasa Anda gitu. Saya paham, sangat ekspresionis, sangat bisa dimengerti luapan emosi apa yang sedang Anda sampaikan kepada kami. Terima kasih, kami sudah diberi pengetahuan baru mengenai baca puisi dan banyak hal yang kemudian akhirnya menjadi diskusi panjang dengan kawan. Ada beberapa waktu itu ada yang dari Jerman, ada dari Norwegia, ada dari Denmark dan juga ada dari beberapa negara lain, Prancis juga hadir. Artinya apa? Bahwa barangkali ketika kita menggunakan bahasa tertentu, maksud dan pesan bisa jadi agak susah untuk disampaikan. Tetapi jangan lupa bahwa ketika bahasa itu diolah menjadi ekspresif, no problem dengan bahasa. Saya nggak percaya bahwa orang Italia misalkan bisa nyanyi Tanah Airku, ya kan? Dia kan hanya niru aja tuh. Tapi apakah dia paham tentang maksud dari lagu Tanah Airku? Mungkin secara bahasa enggak, tapi secara rasa dia dapat. Itu, iya kan? Iya kan? Nah makanya, wah eman-eman banget itu kalau misalkan dipakai bahasa lokal malah justru seru tuh. Kan ada juga kan mahasiswa di UIN itu yang dari luar negeri kan banyak tuh. Iya, ada. Nah itu kan siapa tahu diajarin aja bahasa Jawa gitu. Iya kayak TNI, anggota TNI yang ikut misi perdamaian Garuda gitu kan, yang terjun ke Kongo kan keren. Mereka masyarakatnya sekarang bisa bahasa Indonesia, ada yang bisa bahasa Jawa juga, keren kan. Padahal mereka nggak pernah belajar, di sekolah mereka nggak ada pelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Nah kenapa kok bisa mereka sampai bisa interaksi? Sering berinteraksi. Iya, interaksi. Nah seni itu adalah bagian dari interaksi yang mengandalkan rasa. Jadi akhirnya bahasa apapun saya pikir juga bisa menjadi pengantar dan bisa dirasakan, karena dirasakan bukan dipahami. Nah itu. Ya mungkin ke depan lah ya. Iya, next selanjutnya. Jadi bikinlah drama-drama bahasa Jawa misalkan ya,
tapi karena ekspresif pasti bisa dipahami. Aku yakin itu. Kita nonton film dengan bahasa Mandarin mungkin kita nggak ngerti gitu kan. Kita nggak perlu baca subtitlenya kok. Nonton aja deh, dengerin suaranya aja deh, itu bisa kita pahami. Oh ini maksudnya begini. Iya sih, Iya kan? Iya kan? Iya. Why gitu loh. Kenapa? Karena ada something yang bisa kita yang menggugah rasa, emosi gitu loh. Nah, teater itu di situ. Next project ya, Mbak. Iya kan? Nah, itu nanti ke depan deh. Nah, ini apa ya? Berarti ini dari awal ide itu kapan muncul? Udah lumayan lama sih. Dari Juli mungkin. Juli. Wow, lama juga ya. Juli, Agustus, September, Oktober. Wah, berarti prosesnya sampai 5 bulan ya. Tapi prosesnya nggak selama itu belum. Itu baru kayaknya ini asik gitu, mencari ide-ide dulu. Oh gitu ya. Berarti sering diobrolkan dulu gitu ya. Oke. Tapi saya pengen tahu nih dari Zulia nih. Menurut kamu apa sih Anoman Obong? Apa sih cerita dari Anoman Obong itu? Menurut aku cerita Anoman Obong ini menceritakan kayak tentang sebuah keberanian, terus juga ketulusan hati. Terus juga si Anomanya itu dia menceritakan berperan kayak dia tuh berpegang teguh sama kebenaran gitu. Setia ya. Iya. Oke, kesetiaan ya. Tapi aku ingin ngerti nih, kalian sendiri pernah nggak sih membaca atau mendengar kisah tentang Ramayana? Kalau secara full itu belum ya. Belum. Padahal kalau kita baca ya, ada satu novel yang menarik gitu. Dia di novel ini sebenarnya cerita Ramayana sebenarnya ditulis dalam banyak versi, ribuan versi di benua Asia. Wah keren ya. Di benua Asia ada di India itu sendiri ada banyak versi, ratusan. Di Jawa juga ada banyak ratusan versi. Di Semenanjung Melayu juga ada. Di mana lagi? Di Thailand, di Kamboja, di Vietnam, di Myanmar, di Bangladesh. Pokoknya di semua negara-negara Asia. Cerita tentang Ramayana ini kalau misalkan kita kupas dari naskah sastranya itu ribuan versi. Dan salah satu versi itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Ramadewa. Nah, Ramadewa ini saya punya tuh bukunya tebal. Mungkin kalau teman-teman nggak suka baca, 10 halaman saja sudah udah berat nih. Tapi saya nggak ngerasa bosan, sekalipun sebenarnya saya nggak terlalu hobi baca ya, nggak terlalu karena kesibukan waktu juga. Nah tapi ketika saya membaca, ini dahsyat nih, saya harus mengikuti sampai akhir. Saya menghabiskan waktu untuk membaca Ramadewa ini butuh sekitar berapa minggu ya? 3 minggu saya selesaikan. Setiap hari saya harus membaca itu. Dan semakin ke dalam semakin menarik. Makin penasaran juga. Semakin menarik karena di situ dibongkar. Selama ini kan kita memahaminya kan bahwa Rahwana yang jahat, Rama yang baik gitu kan. Iya. Tidak pernah kita memahami kenapa Rahwana akhirnya menjadi seperti itu, gitu kan? Padahal kalau kita membaca naskah itu ya, kita akan memahami betapa sebenarnya kayak inilah Joker lah. Rahwana itu kan sebenarnya keturunan dari seorang Brahmana, seorang resi yang kemudian pada dasarnya dia itu punya hati yang tulus, tetapi di sisi lain ada peristiwa yang membuat dia terluka dan dia baper akhirnya, susah move on dan akhirnya mengambil jalur ya sudah,
saya begini gitu loh. Itu asik banget dan disitulah yang membuat aku tertarik gitu. Ini konfliknya bagus banget. Artinya konflik batinnya ada, konflik jadi kompleks banget ketika membaca naskah itu. Nah, saya rekomendasikan Anda perlu membaca nih, kalian berdua nih, perlu membaca Ramadewa. Benar, iya benar. Itu perlu banget. Di situ ada banyak ajaran-ajaran tentang kehidupan, bahwa cinta adalah bagian dari kehidupan dalam konteks cinta antar manusia itu adalah bagian, tetapi cinta dalam konteks yang lebih dalam lagi menjadi unsur inti dari kehidupan. Jadi kalau cinta dalam konteks saya mencintai seseorang, misalkan kekasih saya, itu hanya bagian kecil. Tapi cinta itu dasar dari kehidupan adalah cinta. Wah, itu diajarkan di situ. Keren banget, keren. Ya, benar keren. Nah, oke. Jadi naskah ini disusun berapa lama naskahnya? Kurang tahu juga berapa lamanya, soalnya kita itu dari Agustus, terus baru mulai latihan naskah itu bulan awal September. Enggak terlalu lama sih. Awal September? Iya. Oke. Jadi naskah baru jadi sekitar bulan Agustus gitu ya, akhir. Bulan September. Oh, bulan awal September itu. Oke. Nah, ini penulis naskahnya siapa? Mbak Mei. Yeah. Yang koreografernya itu ya. Betul. Yang dari Malang apa Ngawi. ya? Oh, Ngawi ya. Oke. Bukan dari teman-teman sendiri. Oh gitu Mbak Mei ya. Saya sempat ketemu sih sama Mbak Mei kemarin waktu di api-api. Betul. Saya sangat tertarik tuh pementasan api-api. Bila perlu dibawa tuh ke kampus. Kan keren banget. Iya kan, yang namanya teater di kampus itu kan nggak melulu pengen tampil sendiri kan. Iya. Sesekali waktu kasih ruang ya kan, kasih ruang buat yang di luar untuk tampil di dalam kampus, diapresiasi oleh masyarakat kampus, dibedah, dikaji, kan keren. Ya, kemarin juga teater Zenit pernah, tapi dari Temanggung. Yang Mas Dengung. Ramadan, ya Mas Dani. Iya, Mas Dani. Nah itu yang cuman saya gini, kadang-kala ya. Ini otokritik buat kita semua nih yang aktif di teater kampus terutama. Setelah pentas kayaknya sudah deh, nggak ada sesuatu yang akhirnya diupayakan untuk diwacanakan ulang, disuarakan, ditulis, dibikin kajian dan lain sebagainya, sehingga sisi akademiknya nggak jalan. Ya nggak sih? Iya. Ya nggak sih? Padahal sebuah pementasan akan jauh lebih punya kesan ketika teman-teman di teater kampus ini pasca mementaskan atau menampilkan pementasan itu, terus disuarakan terus, dijadikan obrolan, dijadikan diskusi, syukur-syukur bisa menjadi bahan untuk perkuliahan. Iya kan? Iya, menarik. Jarang kan berpikiran seperti itu. Itu penting banget. Jadi ketika kuliah itu nggak melulu tentang modul. Iya kan? Nggak melulu tentang modul. Nah, terus di mana mulainya? Bisa dari lingkaran teater Zenit itu sendiri, bikin lingkaran kecil untuk diskusi soal pementasan kemarin atau nanti ini ya. Setelah pentas Anoman Obong ini harus selalu diomongkan gitu loh. Sehingga ruang jeda ketika nanti akan ke produksi berikutnya itu ada manfaatnya, bukan ruang kosong. Iya juga. Iya kan? Iya. Nah, itu. Oke deh. Nah, sambil nunggu atensi dari Anda kawan di 0855420912 maupun di telepon 0285424474. Saya mau hadirkan lagi satu musik, nomor musik dari JHF, Ngelmu Pring.
tegese kendelan eling. Kendel mergo eling timbang grundel nganti suwing. Pring kuwi suket, dhuwur tur jejer, rejeki seret, rasah do bunek. Pring ngori urip iku mati, kabeh sing urip mesti bakale mati. Pring ngapus urip iku lampus, dadi wong urip aja seneng apus-apus. Pring petung urip iku suwung, senajan suwung nanging aja padha bingung. Pring muluh urip iku tuwuh, aja mung ngembung etok-etok ora weruh. Pring cendani urip iku wani, wani ngadepi aja mlayu mergo wedi. Pring kuning urip iku eling, wajib padha eling eling marang sing peparing. Pring iku mung suket ning omah asale saka pring, usuk saka pring, cagak saka pring, gedhek iku pring, lincak uga pring, kepang cetha pring, tampare ya mung pring, kalau tanpa serok asale saka pring, pikulante pas tenggok digawe nganggo pring, mangane nak mancing iwak walesane ya pring, jangan bung aku gandrung jebule bakal pring. Nek ngono pancen penting, kabeh sing ning nggon pring, pancen penting tumraping menungso sing do eling. Eling awake, eling pepadane, eling patine, lan eling gustine. Wong urip kudu eling, iso urip saka pring, tekan titi wancine yo digotong nganggo pring. Bali ning isor lemah, padha ngisor royot pring. Mulane padha eling, eling sing pepareng. iso melur kena dinggo mikul ning aja ketungkul urip kuwi abot aja digawe abot akeh repot sak trek ora mot mulane uripmu aja do kaku melur pasrao rasa do nesu aja mangu-mangu ning terus mlaku senajan rong guyu aja lali wektu kowe bakal bisa urip rekoso ning kudu percaya uga sregep donga Gusti paring ngono bunge pangapura marang kawula ingkang katalepat lan dosa aja besula aja wedi kudu kowe nek Gusti sing mesti luwih ngerti ngatur urip lan mati nyukupi rezeki paring tentrem ing ati cukup sandang pangan papan bakal mukti pakarti Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Mencari hiburan malam ini, jangan jauh-jauh, kita ke Monas saja. Idih, ngapain jauh-jauh ke Monas? Kalau mau cari hiburan, ya di rumah saja, sambil dengerin Termuda. Ada Rhoma Iramanya, Bunda Rita juga ada nih. Siapakah orang itu? Mansur S ada juga lah.
Mau siapa lagi? Mohsin, Nur Halimah, Maggie Z. Pokoknya lagu dangdut yang jadul-jadul ada semua di sini. Catat ya, termuda, terminal musik dangdut. Hadir tiap minggu mulai jam 9 malam. Cuma ada di sini, FM 91,2 Radio Kota Batik. Pria iki lur, nembe arep main game, internetnya nge-lag. Dian. Bodoh, aku ya kaya kuwi. Sek penak-penak ndelok drakor, malah mubeng-mubeng tok internete. Aduh. Jajal aja beli baik. Aku ya jajal loh. Internetnya yo kencengnya full fiber optik. Nek ono gangguan cepet ditangani. Customer service wah 24 jam buka terus loh. ID Play, paket internet sing jos kuwi po. Iya, streamingnya aman, main game lancar. Tur wis akeh sing nganggo rumah tangga, kantor, perusahaan, rumah sakit, nganti sekolahan. Wis kok kuwi yo regane ora larang. Wah, jos gandos. Langsung ganti ID Play ah. Uripe ben ora kakean drama. Nah, kok kuwi ra. ID Play, solusi internet dari PT Trans Indonesia Super Koridor sebagai ISP nasional yang berkantor pusat di Arta Gading, Jakarta. Mulai dari Rp179.000 20 Mbps per bulan, kamu bisa dapat gratis 1 bulan dengan bayar 5 bulan di awal atau gratis 2 bulan dengan bayar 10 bulan di awal. Hemat banget kan? Dan dalam rangka HUT kelima ID Play ada promo spesial. Bayar paket 20 Mbps selama 6 bulan dapat layanan 50 Mbps atau ambil paket 12 bulan dan dapat gratis 5 bulan tambahan. Promo berlaku sampai 20 November 2025. Kunjungi kami di Jalan Setiabakti nomor 9 Podosugih, Kota Pekalongan. Hubungi 0285 4439 659 atau WhatsApp ke 0812 2480 9925 sekarang juga. ID Play, internet cepat, hidup lebih hebat. Punya karya puisi, cerpen, atau ise? Atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan, kita bangun peradaban. Dengan teknologi, kita bangun kemajuan. Dan dengan sastra, kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Anda masih menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ngomong kos
Apa maneh rondo, ayo kita sini. Bagongnya menggem sepentas, ngalor ngidul apus-apus. Halo, perkenalkan saya Bagong, sarjana ekonomi dari Partai Godong Jati. Saya mau macung loh, jadi dukung saya ya. Saya akan mensejahterakan semua. Sing dikare, Bagong nunggu sing kene, dadi wakil pemuda nih. Jare Bagong bangun proja, kare ngatur duit negara, iso katon kerja nyata. Bagonge munggah podium, gawa amplop mandu-mandu. Waktu kampanye, kumpul relawan, Bagong sadar jaga penampilan. Bagong nganggo sepatu, lange ngemut jarutu. Itu tenanan, ben meyakinkan, sering ngutip ayat ben ora konangan. Laku ning dalan, dikawal preman, ning pasar blusukan, pasang kode SMA. Sing ditoto tenan, arak Jawa nggo pancingan. Kalau lu nonton kene, tepat pesonane, akeh programe Bagong siji dhewe. Bagong nganggo ketu kaji, atau dalil nggo ngapusi. Iki sing dikare, Bagong nunggu sing kene, dadi wakil pemuda nih. Jare Bagong bangun proja, kare ngatur duit negara, iso katon kerja nyata. Bagonge munggah podium, bawa amplop mandu-mandu. Bagonge mendem sekertas, ngalor ngidul apus-apus. Bagong. Yoi, menit ke-18 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik dan masih ada simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi dan juga kawan-kawan dari Teater Zenit UIN Gus Dur ya. Dan malam hari ini kita masih bahas mengenai rencana yang sedang mereka susun untuk diwujudkan di malam minggu ya. Sebuah pementasan drama tari bertajuk Anoman Obong. Nah, oke, kita lanjut lagi ngobrol seputar pementasan ini. Nah, kira-kira apa ya? Berapa pemain yang nanti akan terlibat? Kalau untuk aktornya itu ada 26. 26, woi banyak ya. 26 sekitar kayak segitu. Terus sama pemusik ikut juga ada 10 lebih. Oh, ada pemusiknya. Iya. Oh, jadi musiknya live. Iya, live. Oh, gitu. Keren. Itu dari mana pemusiknya? Dari teman-teman sendiri? Iya, teman-teman Zenit. Oh, teman-teman Zenit sendiri. Oh, kirain dari Alfata. Kan bisa tuh kolaborasi ya antara teman-teman dari Alfata yang garap musiknya, komposisi musiknya, terus kemudian teman-teman dari Teater Zenit yang garap panggungnya dan seni pementasannya. Seru tuh kayaknya. Iya kayaknya. Tapi ini pakainya anggota sendiri. Iya, kan buat biar ada pengalaman yang baru juga. Oh, jadi gitu. selain di aktoran juga main di musik gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Zenit. Oh gitu ya. Tapi jangan egois gitu. Itu namanya egois, nggak ngasih kesempatan buat yang lain gitu. Kalau saya malah justru gini, oke, seorang pemain teater bisa bermain musik ya, tetapi dalam urusan-urusan tertentu untuk menunjukkan
hasil yang proper gitu kan, yang benar-benar profesional, kenapa tidak kita libatkan teman-teman pemusik yang beneran. Itu menurutku loh ya. Jadi nanti kan ini kerja tim gitu loh. Kerja tim itu melibatkan banyak orang, itu kan nggak harus berada di dalam rumahnya sendiri. Kayak kita bangun rumah kan nggak mungkin kita bangun sendiri. Nggak mungkin. Iya Nggak kan? bisa. Selain nggak bisa juga ini waktu kita habis untuk hal yang semestinya bisa kita kerjakan yang lain. Gitu. Oke. Nah, berarti 20 aktor, 10 pemain musik, 30 orang ya. Totalnya ya. Iya. Di panggung semua berarti itu nanti. Iya. Nah, kalau nanti berarti kan ini cerita yang diambil dari kisah pewayangan. Berarti nanti kostumnya apakah pakai kostum ala wayang gitu atau gimana? Iya, pakai kostum yang kayak wayang sih. Sesuai. Misal kayak Rahwana berarti pakai kostum yang gagah, terus kayak ya menggambarkan Rahwana gitu. Oh gitu. Berarti ini memang konsepnya benar-benar drama tari yang memang benar-benar ini ya. Artinya kostum tidak menjadi apa ya, tidak dibikin kontemporer atau gimana gitu ya? Iya. Enggak ya? Wah mahal dong biayanya berarti. Kan harus itu kostum berarti bikin sendiri atau sewa? Sewa di Mbak Mei langsung. Kirain sih bikin sendiri. Seru sih kalau misalkan bikin sendiri. Seru sih tapi kayak nggak ada waktu. Iya. Nah kan akhirnya habis kan tenaganya. Yang 10 itu kan harusnya bisa bikin buat kostum. Gak kepikiran kan? Iya kan? Nah itu dia. Akhirnya habis untuk di panggung semua. Nah saya malah melihatnya akan jauh lebih seru kalau misalkan kostum itu oke, tetap ada ornamen-ornamen yang misalkan memang mencirikan sebuah pementasan drama tari atau tari gitu kan. Tapi bisa dikombinasi, misalkan mahkotanya nggak pakai seperti yang ada di wayang, misalkan pakai daun-daunan aja misalnya, kan boleh-boleh aja. Iya, bisa sih. No problem. Ya kan? Iya. Atau misalnya oke, misalkan pakai jarik yang ada motif batiknya, tapi kemudian gelang dan lain sebagainya pakai akar-akaran dari tumbuhan yang ada di sekitar, so nggak ada masalah. Gitu loh. Iya. Makin Iya kan? keren. Iya kan? Kreativitas. Nah itu dia, artinya sebagai anak teater mesti memanfaatkan apa yang ada dengan mengoptimalkan apa yang kita punya sebelum kita pengen daripada kita istilahnya ngambil atau minjem dari tempat lain, ongkosnya banyak. Iya kan? Butuh dana. Iya kan, butuh dana banyak. Nah, kalau misalkan ambil katakanlah ini dari akar-akaran, terus kemudian dari daun, terus dari apa yang kita punya aja deh. Nah, disitulah kreativitas muncul. Baru kepikiran deh. Itu akan seru banget. Jadi Rahwananya itu pakai kostumnya itu misalkan pakai godong klaras gedang itu yang kemudian ditata sedemikian rupa seolah-olah itu adalah rambutnya. Cakep sih kayak. Iya kan. Wah, itu akan jauh lebih lebih cakep banget wih. Jadi akhirnya kita bisa ngomong tentang kampanye bahwa sampah itu, itu loh, gitu loh. Atau siapa seniman itu nggak peduli masalah sampah, peduli kita manfaatkan buat kostum, gitu loh. Iya kan, kita bisa dapat ini,
dapat apresiasi 2 hal. Satu pementasannya, yang kedua ngomongin soal kepedulian kita terhadap isu-isu lokal. Wah, keren tuh. Betul. Oh, seru tuh, seru. Oke, nah berarti proses ini setiap hari teman-teman latihan? Enggak sih, enggak setiap hari, ada jadwalnya. Ada jadwal. Jadwalnya berarti setiap minggu sekali atau gimana? Seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali? Iya. Setiap hari apa? Awalnya itu Selasa, Jumat, Sabtu. Terus diganti ke Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, kenapa kok bisa diganti? Awalnya kan latihannya sendiri, kayak yang tari, yang drama tari itu sendiri, yang musik sendiri, terus terus jadi digabung biar bareng. Oh ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Menyesuaikan teman-teman juga. Oh gitu ya. Awal mula jadi dari proses awal musik nanti gitu atau gimana prosesnya? Prosesnya bareng tapi latihannya di hari yang berbeda. Oh gitu. Iya. Nah, yang tata panggung terus tata cahaya itu juga ikut diproses dari awal atau gimana? Kalau yang set lighting gitu nggak dari awal sih, belum dari awal, kayak baru-baru ini. Nah ini dia kelemahan di kelompok teater kampus begitu. Saya mau boleh ya saya nge-review ya. Idealnya dalam sebuah produksi film saja deh, misalnya saya mau mengambil contoh itu. Jadi seorang sutradara harus mengondisikan segala sesuatunya dari awal, termasuk yang pasang lampu, yang nyari properti, yang nata setting, semua harus dari awal. Why? Kenapa? Karena patokannya adalah skenario, naskah. Nah, jadi naskah itu dibedah bareng bersama kru semua, nggak cuman pemain, nggak cuman dan pemusik pun harus hadir di situ supaya tahu bagaimana pada saat pengambilan gambar seorang pengisi ilustrasi musik ataupun sound effect gitu harus hadir di situ supaya dia punya gambaran, oh nanti mau saya kasih scoring yang begini, oh ini nanti saya kasih efek suara yang begini, jadi nanti akan ada efek kejut atau apa dan lain sebagainya. Jadi editor pun sudah hadir dari awal, nggak cuman pada saat pengambilan gambar, sejak reading naskah. Padahal kerjanya ngedit kan nanti kan. Tapi bagaimana dia akan tahu filmnya akan seperti apa kalau dia nggak pernah reading? Jadi semua harus reading. Jadi reading itu nggak cuman buat pemain. Semua. Nanti ditanya, konsepmu gimana? Oh, saya punya gambaran gini. Jadi nanti misalkan nih, saya mau ngasih lampu di bagian A, B, C, D, E. Jadi nanti tolong pemain perhatikan titik-titik ini. Setting juga begitu. Sebentar, misalnya nih, saya mau ngasih di bagian ini nih ada ornamen ini. Kamu nggak bisa sembarangan ngasih lampu di sini. Nah, tengkar aja dulu di bagian awal daripada tengkarnya pada saat main. Gitu. Nanti malah susah. Iya kan, itulah yang namanya kerja tim. Saya nggak tahu ya kerja teman-teman. Nah mungkin ya saya bisa memaklumi lah istilahnya karena kesibukan juga ya di kampus dengan kuliah, tugas dan lain sebagainya. Mungkin itu alasannya. Tapi apapun itu sebenarnya bukan alasan sih. Oke deh, ada yang gabung nggak ya? Oke, ada yang gabung Ma'ruf. Wah, lagunya enak nih. Oke deh. Apa ya yang mau saya tanyakan lagi soal ini? Berapa yang target berapa penonton yang mau diajak supaya mereka nonton?
berapa penonton targetnya? Targetnya itu 500 penonton. 500? Iya. 500. Kenapa ambil angka 500? Kayaknya sih kan di halaman parkir ya. Itu kalau lebih dari itu kayak kurang cukup. Jadi kita ambil yang dari 500 aja. 500 ya. Artinya hanya melihat dari kapasitas ruang gitu ya. Tapi yakin bahwa ini akan ditonton oleh 500 orang. Yakin. Harus yakin. Apa yang membuat kalian yakin bahwa ini layak untuk ditonton 500 orang? Dari prosesnya aja udah wow, harusnya sih banyak yang nonton. Politik gimana? Ini kan juga kayak jarang-jarang ya Mbak ya, kayak kalau maksudnya anak muda tuh kan biasanya konser gitu. Nah ini kan kesenian gitu, jadi ini hal baru. Mungkin konser juga kesenian loh ya? Iya maksudnya ini kan teater tuh jarang gitu. Jadi memperkenalkan hal baru ke para anak muda sekarang. Oke, nah tapi gini, sebenarnya saya pengen memberi garis bawah bahwa ketika kita sudah punya target, berarti kan kita punya ukuran. Artinya ukuran itu kenapa ketika kita mencoba memahami bahwa pentas ini layak untuk ditonton 1.000 orang atau 100.000 orang. Why, kenapa kok sampai segitunya? Isu apa sih yang membuat orang itu harus menonton gitu kan? Itu yang saya kira juga penting untuk disampaikan kepada publik bahwa nonton dong, karena ini akan bicara tentang problematika, katakanlah misalkan anak remaja misalnya, karena ngomongin soal cinta nih misalnya, ya kan, bisa dikatakan Gen Z mungkin jarang banget menyatakan cinta dengan romantis misalnya, ya kan, karena sudah pakai gadget melulu gitu kan. Dan romantisnya itu udah beda banget, makanya yuk kita ngomongin soal hal-hal yang romantis yang real, bukan di dunia maya. Wah, nah ini teater ini mau menyuguhkan itu. Wah, itu baru keren tuh. Jadi orang, apa iya sih romantisnya gimana sih gitu loh, di bagian apa sih romantisnya. Nah jadi nggak cuman ukuran apa ya, kuantitas dan kapasitas ruang, tapi lebih pada isu yang mau dibawa gitu. Nah, jadi saya pikir juga perlu nih ke depan ketika menggarap kayak gini nih harus ada pembahasan yang lebih matang lagi supaya orang terpanggil untuk nonton itu bukan karena cuman dia penasaran, cuman dia kenal, oh itu yang main teman saya. Tapi pementasan itu menjadi kebutuhan. Iya kan? Nonton pertunjukan itu bagi saya adalah sebuah kebutuhan. Apalagi bagi Gen Z yang hari ini selalu hari-harinya berhadapan dengan masalah kesehatan mental. Isu itu kan bisa kalian lempar. Iya kan? Iya kan? Nah, isu itu bisa kalian lempar ke publik. Daripada kalian gabut nih misalnya, daripada kalian melulu ngomongin hal-hal receh. Ini ada hal yang lebih receh tapi keren loh misalnya. Kalian cukup beli tiket untuk nonton sebuah pementasan yang harapannya dari pementasan itu kalian akan mendapatkan apa ya, kesan atau ada impresi dari situ bahwa kalian akan ngerti makna dari sebuah kata cinta yang menurut kalian mungkin menakutkan. Wah, itu loh, itu baru promosi yang keren. Kalau cuman nonton dong, ini ada nggak seru. Tapi apa nih isu apa? Kenapa ambil Anoman Obong? Oh, karena ada cerita tentang kesetiaan. Oh, ternyata ada cerita tentang apa ya? Bahwa mencintai itu
nggak selalu harus memiliki misalnya. Rahwana itu mencintai dengan tulus Sinta. Dia sangat mencintai Sinta karena dia merasa bahwa Sinta adalah titisan dari dalam alam spiritualnya, itu adalah kekasihnya Rahwana. Ya makanya dia ingin merebut, bukan Sintanya yang ingin direbut sebenarnya dari Rama, tetapi jiwanya. Itu aku mencintai, bukan mencintai Sintanya, tapi roh yang dititipkan pada Sinta itu adalah roh dari cinta saya, gitu loh. Dia ingin membuktikan itu, tapi oleh hukum dunia, wah ini baru kan keren kan? Hukum dunia bicara beda bahwa enggak, ini Sinta, dan Sinta bukan seperti yang kamu bayangkan. Maka Rama mencoba untuk mengambil apa yang menjadi hak dia, apa yang menjadi memperjuangkan apa yang menjadi cintanya, sekalipun di endingnya Sinta harus membuktikan dirinya apakah dia masih suci, gitu kan. Itu keren banget. Jadi nanti wah seru pembahasannya. Wah. Lalu gimana dengan Anoman Obong? Nah, Anoman, kenapa sih Anoman? Apa sih Anoman? Siapa sih dia? Oh, ternyata bukan hanya seekor kera, bahwa dia adalah manusia yang kemudian dikutuk menjadi kera. Why? Kenapa? Nafsu duniawi manusia itu yang kemudian membuat mereka bersaudara, ada Sugriwa Subali gitu kan. Itu akhirnya dikutuk menjadi seekor kera, dan mereka tidak pernah akur satu sama lain. Nah, apa yang membuat mereka akur? Perjuangan bersama. Kan gitu. Perjuangan bersama, bahwa tidak ada seorang pun yang ingin hatinya terluka. Maka ketika Rama mengeluh pada Sugriwa dan Subali, terus kemudian mereka akhirnya bersepakat untuk oke deh, kita berangkat bantu Rama merebut Sinta. Nah itu oke deh. Nah oke. Sambil nah ini yang jadi pertanyaan lagi ini apa ya, 500 itu harga tiket berapa sih? Regulernya 35. Reguler 35. Kalau OTS? OTS 45 Pak. Ya, 45.000. Oke. Kenapa berani membandrol sebegitu? Ya kalau bisa dibilang orang Pekalongan nih ya, ukuran orang Pekalongan harga segitu tuh mahal. Banyak yang bilang juga mending nonton bioskop gitu. Iya, kenapa kok akhirnya bisa berani membandrol segitu? Karena ya kita juga punya apa ya, kalau dibilang adalah harganya buat pementasan itu harusnya ada. Oke. Kira-kira nih, ini nanti deh apa ya? Tapi tadi kan sempat kamu singgung ada orang yang bilang mendingan nonton di bioskop daripada nonton teater dengan harga yang hampir sama gitu kan. Apa balasan kamu? Ya aku bilangnya sih lebih asikan ini, lebih apa ya, ceritanya lebih mendunia. Gitu ya. Oke, kalau aku dibilangin kayak gitu, oke, silakan kamu nonton bioskop, tapi kamu tidak akan mendapatkan vibes yang menarik gitu. Bahwa menonton sebuah pertunjukan teater itu tidak sama dengan nonton film. Oke, di film rekayasa digitalnya bisa gitu kan, efek suara dan lain sebagainya. Tetapi di teater itu nggak ada pengulangan. Tapi kalau kalau di film itu kan semua bisa diulang. Adegan salah, ucapan salah. Saya juga pernah kan syuting film juga. Nah, menghafal naskah itu sambil lalu sebenarnya, karena
kita selalu berpikir bahwa gampang lah, kalau salah masih bisa di-cut terus kemudian di retake gitu kan. Meskipun sebenarnya itu hal yang terlarang, salah itu terlarang karena itu akan mengulur waktu produksi dan akhirnya mengundurkan semua jadwal yang sudah tertata rapi. Nah, di teater orang akan merasakan bagaimana kemudian dia punya pengalaman spektakuler untuk menghadapi sajian yang secara langsung. Dan itu risiko gede loh, pementasan teater itu risikonya lebih gede daripada pementasan daripada film. Iya, makanya saya nanya bahwa berani banget nih kasih membandrol harga segitu gitu. Karena ya pertanyaannya adalah sudahkah layak kira-kira nih dari pencermatan ataupun pengalaman teman-teman sendiri supaya akhirnya orang menjadi yakin nih saya harus nonton gitu. Sudahkah layak harga segitu dengan kualitas yang akan ditampilkan? Harusnya sih layak. Ya, karena kita udah penuh effort juga, terus juga yang maupun dari musik maupun dari aktor itu kan juga ada yang maba, jadi kan sebuah pengalaman pertama, hal baru, jadi itu kayak menurut aku sih gimana? Ya layak. Oke. Kalau aku akan berpikir dari sisi industri, pementasan segitu dengan harga 30 atau 45 terlalu murah. Iya, kalau kalian bilang effort kita sudah terlalu gede, harusnya 500.000. Nah, artinya apa? Akhirnya kalian harus serius gara pementasannya, nggak main-main gitu loh. Karena nanti berarti harus ditata sedemikian rupa, audionya seperti apa, tata panggungnya seperti apa, lampunya bagaimana, belum lagi aktornya juga harus seperti apa. Nah itu saya akan bilang gitu, ini harusnya harganya 500.000, 30.000 itu terlalu murah. Kalian nggak menghargai diri sendiri. Tapi di Pekalongan. Iya. Lo kenapa harus menyempitkan diri? Pentasin dong di luar kota. Ke tim kayak Taman Ismail Marzuki. Why? Kenapa harus memilih untuk berada di daerah sendiri sementara kalian sudah tahu di sini misalnya, saya tidak akan menyalahkan masyarakat tingkat apresiasinya seberapa, tapi kalian sendiri nggak bisa ngapresiasi kok. Mungkin ini Iya kan? Terlepas dari apakah yang main adalah maba atau di dalam dunia industri, nggak ada junior, nggak ada senior. Yang ada adalah kalian harus bermain secara profesional. Itu makanya teater itu sebenarnya melatih kita untuk menjadi profesional. Tidak ada pembeda antara junior dan senior. Itu hanya soal selisih usia saja. Iya, betul. Ya kan? Kualitas seseorang atau profesionalitas seseorang juga tidak bisa diukur dari seberapa sering dia main, tetapi seberapa intensitas dia dalam mengelola kapasitas diri sampai pada akhirnya dia cukup layak untuk disebut sebagai wah ini keren aktor gitu. Dia cukup layak untuk bisa disebut sebagai dia adalah seorang penata cahaya yang paling jempolan. Dia adalah penata setting paling keren. Dia adalah seorang penulis naskah yang jempolan. Jadi semua peran itu akhirnya menjadi sesuatu yang penting. Gitu lah. Ya kan? Nah, sementara waktu kan barangkali saya kalau melihat di kelompok-kelompok teater di kampus ya, kecenderungannya
teman-teman pingin tampil di atas panggung sebagai aktor, lupa bahwa orang yang berada di balik layar itu jauh lebih penting daripada aktor. Aktor itu cuman tampil sebentar. Yang nyiapin panggung, kalau nggak ada orang yang nyiapin panggung, nggak iya kan? Tempatnya itu nggak sih. Kalau nggak ada yang nyiapin lampu dan lain sebagainya, audio dan lain sebagainya, nggak jadi itu pementasan. Aktor tak ya? Iya kan? Nggak ada yang nulis naskah, mau mainin apa? Iya kan? Semua unsur penting, termasuk nanti di dalam produksi ini kan pasti ada tim manajemen ya. Nah, manajemen itu penting banget, bagaimana kemudian promotnya, bagaimana kemudian teknik marketingnya. Nah, itu perlu sih. Kalau saya ngelihat sudah cukup bagus lah ya teknik promosinya, marketingnya. Cuman perlu ditingkatkan lagi. Ada beberapa hal yang menjadi catatan sih kalau di saya. Wah, ini emang pementasan bagus loh. Saya ngerasa bahwa ini adalah sesuatu yang spektakuler dan harus masyarakat Pekalongan wajib nonton deh menurut saya. Wajib banget. Iya, makanya wajib nonton karena apa ya? Jarang-jarang pementasan di Pekalongan itu yang mengambil atau diinspirasi, diilhami dari cerita-cerita wayang. Dan ini bisa menjadi merefresh kembali ingatan atau menyegarkan kembali ingatan masyarakat Pekalongan sebagai bagian dari masyarakat Jawa. Gitu. Oke, terakhir sebelum kita akhiri, boleh dong di spill setelah saya mau nanya apa sih, jadi lupa. Oh ya, jadi nanti pentasnya di mana? Di halaman parkir. Gedung Student Center. Oh, gedung SC, Student Center di kampus 2 di Kajen ya. Iya. Oke, malam ya? Iya, malam minggu. Malam minggu jam 7 malam. Selesainya jam berapa tuh nanti kira-kira? Kalau pementasan itu sekitar hampir 2 jam jadi. 2 jam ya? Iya. 7 sampai jam 9-10 lah ya. Oke deh, aku nonton deh nanti. Harus nonton. Aku mau beli tiketnya yang OTS aja deh. Kalau mau yang paket-paket juga boleh. Enggak, aku mau OTS supaya kelihatan bahwa saya punya uang. Loh, kalau yang beli paket-paket di pre-sale itu kan berarti kan dia ngirit banget gitu kan. Daya apresiasinya mungkin masih harus berhitung dengan masalah ekonomi. Saya nggak mau yang seperti itu. Saya pengen ngerti bahwa nanti jadi kalaupun saya hadir di situ dengan harga tiket OTS, saya bisa membantai kalian bisa lebih. Enggak ada pembantaian, enggak. Saya akan tetap apresiasi, tetap akan menjunjung tinggi kerja keras teman-teman. Dan ya makanya saya hadirkan teman-teman di Koja Sastra ini supaya masyarakat Pekalongan juga tahu bahwa ternyata ada loh kelompok teater kampus yang sekeren teater Zenit ini gitu. Nah, terakhir mau boleh dong dikasih kesan ataupun pesan kepada pendengar kita di rumah atau dimanapun berada, boleh dong? Gak usah bingung, apa aja deh, boleh. Kesan untuk nanti ke depan, apa nanti pada saat nonton itu apa nih yang kenapa sih harus nonton
Dan bagaimana caranya supaya bisa nonton? Harus nonton sih, soalnya ceritanya kan menarik banget. Gitu. Harus nonton pokoknya. Oh gitu ya. Oke, udah gitu aja. Iya. Zulia nggak ada tambahan? Ya pokoknya jangan lupa nonton. Gitu ya. Oke deh. Oke, itulah tadi kawan ya obrolan kita seputar pementasan yang akan dilakukan atau diselenggarakan teater unik. Kok teater unik? Itu teater Zenit. Ya ampun, teater Zenit di kampus UIN Gus Dur, kampus 2 di Kajen ya. Nanti malam Minggu nonton bareng ya. Saya juga akan datang ke sana. Mungkin juga akan ajak beberapa teman ya untuk bisa nonton bareng. Karena saya penasaran kayak apa ini nanti jadinya. Saya penasaran banget kalau ada pementasan kayak gitu tuh, saya paling seneng karena penasarannya itu tadi. Oke, dari kawasan Kurdi 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Itulah tadi Koja Sastra, dan saya mau ngasih ucapan terima kasih juga dulu pada teman-teman yang sudah hadir, meluangkan waktu hadir di studio di tengah-tengah kesibukannya untuk mempersiapkan pementasan yang akan digelar malam Minggu. Thank you ya, Dea, Zulia juga. Terima kasih. Oke, sukses selalu buat kalian, sukses kuliahnya, sukses juga dalam berkreasi. Oke, dan akhirnya Koja Sastra harus saya akhiri sampai di sini. Nanti pada pukul 10 malam saya akan kembali di Wedangan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Kudu ngene, kudu ngono, digowo santai wae lo. Aku ngene, kowe ngono, ora masalah bro. Arep ngene lah, arep ngono lah, bebas wae lah, ora masalah. Jok kakean ngurusi wong liya lah, penting tak gawe tetep obah. Ono sing seneng akeh sing sengit, kuwis mesti aku tetep komit. Aku rawat dira bakal pamit, kontro-kontro iki tetep tak anggit. Biyen cilik diulang ngaji, bahasan gede dadi rapper kemaki. Akeh sing meri lah ya wis mesti, Hirayan kill dari wonten mriki. Kudu ngono, digowo santai wae lo. Aku ngene, kowe ngono, ora masalah bro. Seko jaman G-Drive tekan seprene, melu penek sampe terus joko parkirane. Kanca-kancaku donge dan aku santai wae, ora doyan rokok, ora doyan ngombe. Raneko-neko resepe mung kulino, rasa bentoyong lakoni sambil makaryo. Opo anane we nganti ngelus dadane, payu ra payu.